Salam kenal, saya George Fritz Anderson Malbewar. Kalau orang Flores pasti kenal dengan ubi khas Kabupaten Ende ini. Ubi nuobosi ini merupakan julukan untuk tanaman dengan nama latin Manihot esculenta yang tumbuh di sekitar Nuobosi. Oh begini Mame. Bisa jadi. Oh terus? Oke Mah. 1, 2, 3. Wih. Oh ya. Wih hebat. Tambah lagi. Wih hebat. Kata Mama Jeton, ubi dipanen kalau ubi sudah berumur 8 bulan. Tapi untuk mendapatkan ubi dengan rasa dan tekstur terbaik atau kualitas nomor 1, sebaiknya dipanen saat berusia 1 tahun. Wah, lama juga ya Mama. Nah, sekarang saya sudah bersama Mama Jeton dan Nona Meti serta kawan-kawan akan membuat masakan yang akan disajikan pada acara gunting rambut nanti. Asik. 2 jenis makanan yang kami buat ini namanya kue paha ayam dan kue kacamata. Namanya saja lucu. Jadi kalau soal rasa, pasti enak. Bahan utamanya tentu saja ubi kayu nuobosi yang sudah diambil. Nonanya lambat eh. Aduh. Jangan marah-marah lagi Kak. Senyum dulu Kak Mama. Kue pertama yaitu kue paha ayam dibuat dengan tambahan bumbu halus. Kita pakai rempah seperti bawang, cabai, dan lainnya. Karena akan dibuat banyak kue, maka dibutuhkan pula bumbu yang banyak, biar makin sedap tuh. Satu lagi yang akan kami masak, yaitu kue kacamata. Namanya juga seunik paha ayam tadi toh. Daun pandan yang ditumbuk Mama Yuli ini akan dijadikan bahan pewarna alami untuk kue kacamata. Bahan utamanya juga tetap sama, yaitu ubi nuobosi yang sudah diparut. Biar tambah gurih, juga berguna sebagai pencampur bahan, kita pakai santan kelapa. Kata Mama Eus, untuk membuat kue kacamata, pakai kelapa yang tidak terlalu tua ataupun terlalu muda. Karena santan yang dihasilkan belum mengandung banyak minyak seperti kelapa yang sudah tua. Satu lagi nih, ternyata kue kacamata akan memiliki isian berupa pisang kepok rebus. Ternyata bahannya banyak juga ya. Selain pisang kepok, juga bisa menggunakan pisang jenis lainnya. Dengan syarat teksturnya agak keras biar tidak hancur pas dicampur ubi. Sekarang kita lanjut bikin adonan kue paha ayam. Tapi sebelumnya hasil singkong parutan kita peras terlebih dahulu untuk membuang airnya. Makanya biar enak kita peras saja ubi parutannya toh. Hasil perasan ubi dibagi 2. 1 untuk paha ayam dan sisanya untuk kue kacamata. Dibagi sama rata, jadinya bisa dapat 2 jenis makanan yang sama banyaknya. Campur nih. Adonan paha ayam berupa campuran bumbu halus dengan ubi parut. Pedis ini. Mai. Oke, terima kasih. Nah, abis ini adonan kasih santan sudah. Biar semakin gurih toh. Oh iya, santan juga berfungsi sebagai pencampur semua bahan agar teksturnya lebih mudah dibentuk nantinya. Nah, ini sudah nih. Rupanya ini yang menjadi asal mula nama paha ayam ini nih. Mama nih tidak kasih tahu dari awal, padahal begini nih ya ceritanya. Adonan ubi berbumbu dibalutkan ke batang serai. Bagian pangkal serai yang agak keras menjadi tempat melilitkan adonannya. Sekilas mirip sate lilitan khas Bali ya. Tapi ini lebih istimewa karena bahannya merupakan sumber makanan murah meriah tapi kaya akan manfaatnya toh. Coba nih kakak Nona lihat dia membentuk daging ayam di bagian paha kan. Urusan paha ayam selesai.
Sekarang kue kacamata dibuat dengan mencampurkan gula dan santan dengan ubi yang sudah diperas. Aduk terus. Kasih kuat tenaganya, Mak. Kalau menggunakan gula merah, maka kue kacamata yang dihasilkan akan berwarna coklat toh, dan bisa warna-warni hasilnya. Adonan kue kacamata dimasak dengan cara dikukus. Mama Jeton sudah menyiapkan dulang sebagai cetakan adonan. Jadi adonan dipipikan di dasar dulang. Ini nih seperti yang Mama Jeton kasih lihat nih. Paha ayam yang sudah dibentuk, kas goreng sudah. Minyaknya harus panas dulu kakak. Jadi pas paha ayam digoreng bisa cepat masak. Kalau masak begini perlu trik khusus kakak. Tidak boleh sembarangan membolak-balik paha ayam dalam minyak panas. Bisa-bisa tangan kita yang masak nantinya. Walah. Wih, warnanya keemasan. Bikin saya lapar saja nih. Adonan kue kacamata dikukus dalam dandang yang sudah mendidih selama 15 menit. Mengkukusnya harus satu persatu, tidak bisa berbarengan karena uap air dari dulang yang ditumpuk bisa merusak adonan. Gulungan pisang dalam balutan ubi noboshi ini kemudian diiris. Bentuknya lucu, mirip kacamata. Warnanya pun gagah ya, Mama. Sebagai sajian utama saat acara adat, kami masyarakat suku Lio Ende biasanya menyajikan nasi bambu. Kalau teman di Kalimantan, Jawa dan Sumatera dan Sulawesi juga biasa toh masak beras dalam bambu toh. Tapi ada perbedaannya. Di sana tuh yang biasa dimasak beras ketan toh. Nah, kalau kami di Ende ini yang biasa dimasak itu beras biasa. Hanya saja ditambah jahe dan bawang putih sebagai penambah rasa dan pengharum daun pandan. Untuk pelengkap nasi bambu akan dibuat sayur kepo'o yang akan dimasak dalam bambu dan juga dalam periuk tanah. Ini adalah sajian khusus saat perhelatan dan acara adat. Sayur kepo'o adalah campuran dari berbagai jenis sayuran yang dipotong kecil-kecil. Mulai dari ubi yang tadi kami panen, labu, wortel, hingga kentang. Semua sayuran boleh masuk, asal bukan berupa dedaunan dan berwarna hijau. Ini syarat adatnya, jadi jangan ditanya kenapa ya. Sayuran ini akan dimasak dengan bumbu lengkap dan akan ditambahkan dengan daging ayam. Ayam pedaging bisa digunakan. Kalau mau lebih mantap, kita bisa menggunakan ayam kampung. Ayam yang sudah dibersihkan isi bagian dalamnya diiris kecil-kecil. Pemotongan harus menyesuaikan dengan lubang, biar tidak susah dimasukkan. Bumbu yang digunakan juga merupakan rempah-rempah lengkap. Tidak cuma bawang dan cabai saja. Macam-macam bumbu dapur seperti kunyit, jahe, serta ketumbar dan lada juga digunakan. Kata Mama Eus, semakin kaya rempah, maka rasa akan semakin sedap. Oh ya, karena akan dimasak dalam bambu, maka sayur kapo'o akan ditambahkan santan. Dengan santan, sayur tidak akan kering dan cepat masak. Jika urusan bumbu sudah saya bereskan, sekarang tinggal membantu Mama Eus. Sisa daging ayam yang dicincang akan dijadikan dendeng periuk tanah. Jika dimasak dalam periuk, maka potongan daging ayam yang cukup besar akan dicincang tapi tidak sampai putus. Jadinya, bentuk potong ayam yang besar tetap terlihat. Begini ini nih maksudnya. Mama ini sudah selesai nih, Mama. Ya, campur sudah. The break is. Aduk-aduk terus, biar bumbu meresap ke dalam daging ayam dan sayuran. Nah, kalau sudah begini, tinggal masuk di dalam bambu sudah. Tapi tidak boleh sampai penuh takut nanti tumpah nanti. Oh ya, kalau semua bahan masuk bambu, tinggal dikasih santan, Sa.
Ini santan biar sayuran dan ayam tidak gosong dan kering saat dibakar. Baju seragamu. Ini jangan digoyang ya, Mama. Biar dia meresap saja. Selain bahan kapoo yang dimasak dalam bambu, sebagian ayam yang tadi dibuat dendeng juga dicampur bumbu dan sayur, kemudian dibungkus dalam daun pisang, baru dikasih masuk dalam periuk tanah. Jadi perbedaannya hanya terletak pada cara memasak dan bentuk ayamnya saja. Kalau yang dimasak dalam bambu, ayam cincang kecil. Nah, kalau yang dibuat dendeng, selain dimasak dalam periuk, juga dagingnya tidak dikasih hancur betul. Oke, panas. Bumbu yang berisi sayur kapoo tadi tinggal dibakar bersama nasi bambu tadi. Bapak, jauh pindah ke sebelah sana, biar sama-sama rame tuh. Pindah. Masih, Bapak, main. Sini. Ih. Nah, kalau dendeng kapoo dalam periuk tanah juga harus kita bakar di atas tungku, apinya jangan terlalu besar, sedang-sedang saja. Yang penting bisa masak semua. Kalau sudah begini teh, kita semua tenang dan senang toh? Soalnya semua jamuan perhelatan gunting rambut bisa dipastikan aman.